lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti, dan kali ini aku bikin video tips kuliah di UPI. Jadi di sini aku mau membagikan tipsnya ini lebih ke tips bagaimana kita kuliah di kelas gitu di UPI, lebih ke bagaimana untuk mungkin bisa mendapatkan nilai yang bagus juga di UPI. Dan langsung aja ke tips yang pertama adalah lihat mata kuliah per semester. Jadi kalau mau prepare lebih awal itu teman-teman bisa lihat mata kuliah per semester, lihatnya dari mana, bisa lihat di website Google, searching kan, bisa lihat di postingan himpunan kalau misalkan ada, dan kalau nggak ada bisa tanya ke kakak tingkat teman-teman. Nah, lihat mata kuliah yang ada di sana, kemudian bisa juga untuk bertanya buku referensinya apa. Tapi ya, sebelumnya perkenalkan aku Lisa Damayanti dan aku lulusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia untuk sarjananya. Nah, jadi kalau di UPI ini dia buku referensinya yang dipakai apa sih? Nah, ini sebenarnya tergantung dosennya. Untuk mata kuliah tertentu tuh seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk mata kuliah yang dia serempak, maksudnya di semua jurusan ada, yang kayak misalkan PAI, kemudian SPAI, itu dia ada bukunya tuh yang bisa dibeli, dan itu bukunya tuh sama gitu untuk semua jurusan, dan itu yang dipakai. Sebenarnya untuk mata kuliah yang peminatan itu menurutku dia belum tentu semester 1 kita bakal bisa gitu untuk ngambil itu, atau kita bakal fixnya ambil itu. Nah, untuk mau prepare yang lebih awal itu, pilihlah belajarnya yang mata kuliah yang wajib. Kalau mata kuliah wajib dia udah pasti itu di semester 1 kita bakal ambil itu. Kalau mata kuliah peminatan itu belum tentu kita bakal ngambil itu dan bakal tersedia. Nah, makanya itu adalah bisa tanya-tanya cutting yang masih berkuliah, jangan yang udah lulus. Kenapa jangan yang udah lulus? Karena dia gapnya besar dan kurikulum tuh pasti dia berubah kan ya. Kurikulum berubah atau nama mata kuliah. Sewaktu aku itu nama mata kuliahnya berubah. Jadi waktu pas tahun aku dengan adik tingkat yang bedanya 2 atau 3 tahun tuh nama mata kuliahnya berubah. Nah, makanya itu bukan jangan sih, lebih disarankan untuk bertanya ke cutting yang masih kuliah, karena gap perbedaan si tahun dan aturan kemudian mata kuliah antara kita dengan cutting yang masih kuliah tuh nggak terlalu beda jauh. Nah, bisa nanya ke cutting. Untuk cutting tuh biasanya ngasih tahu, biasanya kalau untuk mata kuliah untuk mata kuliah A dosennya biasanya untuk semester 1 ini siapa, kemudian kalau untuk semester 2 siapa, kemudian bukunya untuk dosen ini apa, kemudian dosen ini apa gitu. Bisa bertanya kepada cutting. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah minta soal-soal dan buku referensi ke cutting. Nah, ada hal yang menarik, dosen-dosen tertentu itu ada yang dia soal ujiannya tuh sama gitu dengan tahun sebelumnya atau dengan semester sebelumnya, dan bisa berapa persen gitu. Jadi dia sama gitu untuk meminta soal-soal dan buku referensi ke cuttingnya. Ini lebih ke bukan tips untuk bagaimana sukses kuliah di kelas, tapi untuk mencoba perbanyak relasi, ikut organisasi, kemudian explore diri untuk tahu passion teman-teman, biar nanti ketika pas udah lulus atau pas udah mau mahasiswa akhir, kita udah tahu kita minatnya di sini, bakatnya di sini. Kayak sewaktu aku mencoba untuk nyemplung gitu ya di organisasi itu, nyemplung di bidang apapun, pokoknya aku cobain hingga aku dapat sekarang kayak aku berminat atau passion aku di desainer dan bikin konten gitu. Kayak kerjanya juga kalian bisa tahu dengan mencoba. Untuk awal-awal sih kayaknya mikir kayak kalau di UPI udah jelas nih bakal guru, tapi ternyata ketika udah keluar tuh kita bisa jadi beda-beda gitu sih. Prospek kerjanya ada yang berubah gitu, nggak jadi guru deh, mau jadi A, mau jadi B gitu. Nah, bagaimana untuk bisa taunya? Pokoknya sewaktu kuliah itu mencoba berbagai hal untuk kita akhirnya bisa tahu kelebihan kita di mana atau peluang yang bisa kita ambil karena kita punya kelebihan apa. Itu bisa kita ketahui dengan bereksplor selama kuliah. Jadi pokoknya manfaatkan waktu 4 tahun dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Aku tidak menyarankan untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang, karena dengan perbanyak relasi juga bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih baik, dengan lebih mudah ya kita mendapatkan jaringan.
kemudian dengan berorganisasi juga kita jadi punya keterampilan. Jadi sewaktu pas bekerja tuh kita udah punya pengalaman nih di organisasi. Jadi pas kerja ketika ditugaskan apa, kita udah punya pengalaman, itu bukan lagi hal yang kita dari nol banget gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.